Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karmina dari program studi pendidikan sejarah kelas A. Hari ini saya akan memberikan materi singkat mengenai lanskap dan ikonografi yang tertuang dalam buku Konsep Historical Geography yang ditulis oleh John Morrisley, David Nelly, Ulf Stronemeyer, dan Evan Whelan. Di mana pada buku ini saya mendapatkan bagian untuk meringkas pada bab 5, yaitu tempat dan makna lanskap dan ikonografi Evan Whelan. Langsung saja ke materinya, yaitu lanskap mempresentasikan budaya dan lingkungan sekitar. Hal ini diperkenalkan oleh seorang geografi budaya Amerika yang bernama Carl Saul yang melakukan pendekatan baru di tahun 1980-an yang mengubah lanskap menjadi teks dan simbol yang berguna bagi dunia dan juga manusia. Lalu di tahun 1990-an, beliau melakukan penelitian yang berfokus pada hubungan lanskap, memori, dan juga identitas nasional. Lanskap kini menjadi inti penelitian geografi yang terus dikembangkan menjadi sebuah wawasan teoritis yang baru. Pengertian dari lanskap sendiri adalah gambaran budaya dan cara menggambarkan lingkungan sekitar. Taman lanskap jelas tampak, namun tidak lebih nyata daripada lukisan pemandangan ataupun sebuah puisi. Dalam setiap studi lanskap, artinya dapat berubah dan menyimpan makna budaya lainnya. Lanskap memegang peran penting dalam studi geografi yang telah berkembang sepanjang waktu. Di dalam bab ini membahas perkembangan konsep lanskap dalam geografi manusia dan bagaimana pendekatan terhadap lanskap berkembang sejak geografi budaya baru di tahun 1990-an. Fokus utamanya adalah pada geografi simbolik lanskap budaya serta hubungan antara lanskap, memori, dan juga identitas. Carl Saul, seorang profesor geografi di Universitas California, memainkan peran penting dalam geografi budaya di Amerika. Ia melihat bahwa lanskap sebagai unit yang dapat dipelajari, mengamati bagaimana lanskap alam dan budaya saling mempengaruhi. Ia juga menyatakan bahwa lanskap budaya terbentuk dari lanskap alam oleh budaya tertentu dan mengalami perubahan seiring waktu. Penelitian Saul memperhatikan bagaimana masyarakat meninggalkan jejak sejarah di lanskap dan penekanan pada artefak material yang mendefinisikan suatu wilayah. Meskipun warisannya signifikan, konsep lanskap dan budaya juga menjadi kontroversial. Beberapa penelitian kritis terhadap pendekatan dianggap tidak relevan secara sosial. Pada pertengahan pada abad ke-20, W.G. Hoskin dan J.B. Jackson memberi pengaruh besar dalam studi lanskap. Hoskin menulis buku penting tentang konsep sejarah lanskap, sedangkan Jackson mendirikan majalah yang menekankan studi lanskap vernakular dan simbolisme budaya. Keduanya berkontribusi pada pemahaman lanskap sebagai entitas material yang perlu dipelajari secara langsung. Publikasi tentang Maynick yang berjudul The Interpretation of the Ordinary Landscape di tahun 1979 menandai langkah penting dalam studi lanskap yang menunjukkan warisan Saul dan mengarahkan studi lanskap ke pemahaman sebagai teks dan juga simbol. Di tahun 1980-an, perkembangan di ilmu humaniora dan sosial mengubah cara ahli geografi memahami lanskap dan juga budaya. Mereka mulai melihat lanskap sebagai lebih dari sekedar tempat pemukiman, tetapi juga sebagai lapisan makna yang lebih dalam. Karya ahli geografi seperti Dennis Cosgrove, Stephen Daniels, dan James Duncan sangat berpengaruh dalam mengkonsepkan lanskap sebagai produk budaya yang kompleks. Cosgrove dan Daniels dalam bukunya yang berjudul The Iconography of Landscape menekankan pentingnya pendekatan ikonografi untuk menganalisa hubungan antara budaya dan juga lanskap. Mereka mengajak para ahli geografi untuk meneliti simbol dan desain lanskap yang mendalami makna yang terkandung di dalamnya. James Duncan menekankan bahwa lanskap dapat dipahami sebagai teks yang berkomunikasi dalam konteks sosial. Ahli geografi sejarah mempelajari dari berbagai bentuk baik budaya maupun fisik. Di akhir abad ke-19, konsep landscape digunakan di Jerman untuk menggambarkan penampakan permukaan bumi. Carl Saul, seorang ahli geografi dari Universitas California, memperkenalkan konsep lanskap budaya di Amerika. Menurut Saul, lanskap budaya dibentuk oleh budaya dari lanskap alam. Di pertengahan 1990-an, studi tentang lanskap difokuskan pada identitas nasional yang ikonik dan politik ingatan publik. Monumen dan tempat bersejarah digunakan untuk menciptakan dan mengartikulasi identitas nasional serta proses perlawanan. Di beberapa kasus, seperti misalnya pada kasus Dublin, perubahan monumen seperti Pilar Nelson menunjukkan dinamika politik dan sosial. Penggantian Pilar Nelson dan Dudley Spire merefleksikan perubahan dari simbol kekuasaan Inggris ke simbol masa depan Irlandia yang mandiri. Secara garis besarnya, konsep lanskap itu ada sebagai teks dan simbol yang penting dalam studi geografi budaya. Lanskap mempresentasikan budaya dan lingkungan sekitar.
Sekian dari saya mengenai review buku berjudul Key of His Key Concept in Historical Geography.